Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat. Ya. Sebelum ke materi, Ibu akan sampaikan dulu apa tujuan dari pembelajaran tentang materi tekanan zat. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan konsep tekanan pada zat padat dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang tekanan pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan tekanan zat gas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai. Jadi, apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata tekanan? Ya, tekanan ya. Tekanan itu bukan yang membuat kalian tertekan ya, tapi di sini tekanan yang kita bahas yaitu tentang besaran fisika yang menggambarkan seberapa besar gaya yang diberikan pada suatu permukaan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan konsep tekanan, baik itu saat menginjak tanah, memompa ban sepeda, atau menyelam di dalam air. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada videonya juga ya. Coba kita bisa tonton dulu bersama. Oh ya, nanti kalian tonton saja sendiri ya. Di sini dijelaskan bagaimana konsep dari tekanan zat padat dan tekanan zat cair serta tekanan gas ya. Ibu jelaskan sedikit. Kalau untuk tekanan zat padat itu contohnya adalah saat kita menggunakan sepatu boots ya, saat kita menggunakan sepatu boots dan kita berjalan di jalan yang berlumpur. Ketika berjalan di jalan yang berlumpur, apakah akan lebih baik menggunakan sepatu boot atau heels? Coba ada yang bisa jawab? Iya, pakai sepatu boot ya. Kalau kita menggunakan sepatu heels, otomatis kita akan terjebak di lumpur tersebut. Sementara kalau kita menggunakan sepatu boots, itu kita akan dengan mudahnya bisa melewati jalanan yang berlumpur itu. Kenapa demikian? Kita lihat lagi ya, permukaan sepatu sama permukaan heels itu lebih besar yang mana? Karena dalam konsep tekanan zat padat ini akan semakin besar luas permukaan, maka akan semakin kecil tekanannya. Jadi kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya permukaannya kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Sehingga dalam sepatu boot itu tekanan yang dihasilkannya kecil gitu ya. Oke, kalau untuk tekanan zat cair itu konsepnya kalian bisa tahu contohnya itu dari pada saat kalian menyelam ya, misalnya berenang gitu. Semakin dalam itu akan semakin besar tekanan di airnya, atau pada konsepnya tekanan zat cair ini bisa sering kita lihat di kapal selam ya. Pada kapal selam itu sudah menggunakan konsep dari tekanan zat cair sehingga dia bisa menyelam dengan aman. Sementara untuk tekanan gas, kalian bisa lihat contohnya pada balon udara ya. Iya, balon udara itu menggunakan konsep tekanan ya yang memungkinkan dia bisa terbang. Oke, selain dari video ini, Ibu juga punya artikel untuk melengkapi atau sebagai referensi tambahan kalian belajar. Silahkan nanti dibaca ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, ini jawabannya sesuai yang Ibu jelasin tadi ya. Pasti yang lebih memiliki tekanan paling besar itu otomatis yang luas permukaannya paling kecil, yaitu yang B atau heels ya. Kalau ditanyakannya luas ditanyakannya tekanan yang paling kecil, baru kita jawab yang sepatu boots ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita ada kuis. Ini juga ada bentuknya tautan. Jadi nanti silahkan kamu buka ya, kerjakan sebagai bentuk latihannya. Selain kuis, Ibu juga punya tes formatif.
tekanan jar. Jadi nanti di sini kamu silakan download soalnya template-nya, kemudian nanti dikerjakan di buku dan diupload lagi dalam bentuk foto, kamu kirim ke sini, ke link yang sudah Ibu sediakan. Oke, sampai sini Ibu kira cukup ya. Kalau misalnya ada yang masih belum kamu pahami, boleh silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.